rangkaian acara juga kita hari ini adalah diskusi publik yang tentu mengambil tema penguatan TV lokal di era digital yang juga merupakan tema dari Rapat Kerja Nasional ATVLI 2024. Mohon izin berkenan untuk saya panggil lagi ke depan Bapak Bambang Santoso, Ketua ATVLI. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Silakan Pak. Kita berdiskusi ya Pak ya. Di sini boleh silakan Pak. Baik, selanjutnya saya undang Ketua KPU Pusat yang diwakili oleh Koordinator Bidang Isi Siaran KPU Pusat Bapak Tulus Santoso. Boleh di sebelah sana Pak, boleh silakan Pak. Selanjutnya narasumber kita yang ketiga yang tidak kalah pentingnya tentu saja Bapak Niko Siahaan, anggota Komisi 1 DPR RI. Silakan Pak. Boleh? Gitu ya, harusnya 4 ya Pak. Oke, baik. Saya izin juga duduk di sini ya Bapak. Baik, kita sama-sama mendengarkan dengan semangat dan juga barangkali nanti ada keresahan-keresahannya juga boleh barangkali ya memberikan pertanyaan-pertanyaan mumpung ada di sini semuanya. Sekali lagi juga saya sambut juga Bapak Bambang Santoso, Ketua ATVLI. Sehat Pak? Lagi sibuk apa-apa boleh digunakan mic-nya Pak. Lagi sibuk apa Pak? Apa? Lagi sibuk apa Pak? Lagi sibuk apa? Lagi sibuk mikirin TV-nya, Mbak. Gitu ya Pak ya. Di tengah gempuran era digital seperti ini ya, tentu saja nanti kita akan mendiskusikan dengan terkait dengan hal tersebut ya Pak ya. Selanjutnya Ketua KPI Pusat yang diwakili oleh Koordinator Bidang Isi Siaran KPI Pusat Bapak Tulus Santoso. Sehat Pak Tulus? Dari Jakarta? Dari mana Pak? Dari Jakarta. Dari Jakarta, perjalanannya lancar dong ya Pak? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Menggunakan transportasi publik atau kendaraan pribadi Pak? Kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi ya. Kira mau cobain wush lagi nih Pak ke Bandung ya. Tentu ini udah jajan di Bandung Pak belum Pak? Belum jajan ya. Ini ke Bandung wajib jajan ya karena banyak jajanan ya. Dari hostnya nanti. Gitu ya. Nanti kita jalan-jalan ya Pak ya. Jajan-jajan ya insya Allah ya Pak ya. Baik, selanjutnya tentu saja Bapak Niko Siahaan, anggota Komisi 1 DPR RI. Assalamualaikum Pak Niko, sehat? Waalaikumsalam, sehat. Tadi juga terkait dengan speech dari Bapak. Ini saya juga salah satu orang yang hanya melihat Bapak dari TV saja dulu ya. Kuis dan lain sebagainya. Saya dulu juga cita-citanya ingin jadi penyiar. Itu adalah salah satunya angkatan-angkatan Pak Niko Siahaan nih. Indi Barens dan lain sebagainya. Betul lah ini. Dan tentu saja ini jadi impian juga ya di sini terwujud satu persatu. Dan impian yang juga ingin terwujud tentu saja keresahan-keresahan kita semua Pak Bambang ya. Boleh dong diceritakan barangkali keresahan dan kegelisahan tentu saja yang dirasakan oleh para insan TV lokal ini di era seperti sekarang ini seperti apa Pak? Ya, yang pasti bahwa ada satu perubahan ya. Ada satu perubahan baik itu secara regulasi, secara teknis, dan secara bisnis. Nah, 3 perubahan ini harus disikapi dengan baik karena teman-teman TV lokal ini sudah bersiaran bukan 1 bulan 2 bulan. Betul. Tapi teman-teman sudah bersiaran 10 tahun lebih ya, dan mereka sudah berinvestasi banyak. Dan salah satunya dulu kalau kita mau mengajukan EDP ya, Pak Tulus dulu itu, kalau kita nggak punya kantor, kita nggak punya studio, nggak di-approve zaman dulu itu. Oke. Jadi kita harus siapkan semuanya, baru di EDP. Ya kan, jadi makanya teman-teman yang lama-lama itu sudah berinvestasi secara lengkap. Ada studionya, ada towernya, transmitter, bahkan sudah bersiaran dulu, percobaan gitu. Nah itu makanya secara investasi teman-teman TV lokal itu tidak tercover secara hukum, tidak dilindungi. Ya. Kemudian juga keberadaannya juga tidak terlindungi dengan apa yang terjadi sekarang ini. Cuma yang kita pikirkan bagaimana teman-teman TV lokal ini bisa eksis tetap karena bagaimanapun TV lokal ini adalah aset bangsa. Ya, yang tadi dikatakan
Bapak Fadli bahwa ini TV lokal itu adalah garda terdepan untuk menjaga konten-konten luar untuk masuk menggerus budaya-budaya lokal kita. Betul. Nah ini yang harus bagaimana caranya sekarang menguatkan teman-teman TV lokal tetap semangat, tetap ada di area itu, tetap passion dengan bisnisnya yang walaupun sekarang sangat sulit sekali. Nah, sementara begitu. Oke. Untuk itu ada banyak kesulitan yang kemudian dirasakan oleh para insan TV lokal yang tadi seperti Pak Bambang kemukakan begitu ya, bahwa di era digital seperti ini banyak sekali yang kemudian menggempur, yang mengancam barangkali keberadaan TV lokal. Tentu saja sudah ada strategi khusus barangkali, strategi yang dirasa efektif untuk kemudian bisa menghadapi di era TV digital seperti ini. Apa Pak Bambang? Ya, kita harus bersinergi. Oke. Antara teman-teman TV lokal satu dengan yang lain tadi sampaikan dari KPI tadi bahwa dari sisi dari sisi konten, dari sisi memang dari dulu kita sudah melakukannya. Dari sisi konten, dari sisi teknis, dari sisi bisnis kita juga saling mensupport melakukannya secara bersama. Nah itu yang kita sudah lakukan dan sekarang juga kita tetap melakukannya. Cuma sekarang kan keberadaannya menjadi beda. Perbedaannya apa sih yang paling signifikan yang dirasakan oleh kemudian para insan TV lokal saat sebelum adanya era digital seperti sekarang dan sekarang itu yang paling signifikan yang kemudian menjadi keresahan kita semua itu apa sih Pak? Saya perlu garis bawahi dulu ya bahwa kita sebagai TV lokal tidak pernah menolak yang namanya digital. Yang selama ini diekspos, digembar-gemborkan bahwa TV lokal itu menolak digital, terutama saya. Kita tidak menolak itu, tetapi bagaimana digital ini membawa manfaat untuk semua, terutama untuk teman-teman TV lokal, ya kan? Nah, digital keniscayaan harus, tapi bagaimana digital itu membawa manfaat juga untuk teman-teman TV lokal, itu yang harus disiapkan. Nah, disiapkannya tadi balik lagi secara regulasinya, secara teknisnya, dan secara bisnisnya. Nah, ini yang kita harapkan adalah dari pemerintah bisa turun tahu situasi yang ada sama kita. Kan nggak mungkin kita yang tadinya secara bisnis saja, yang tadinya kita biaya teman-teman TV lokal di daerah itu sangat murah. Dulu sempat dicanangkan bahwa nanti kalau kita pindah digital biaya lebih murah. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong yang pembuat aturannya loh. Jadi dulu sampai gini, coba lihat itu ojol katanya kan begitu. Kan lebih murah ojol daripada yang ojek konvensional kan gitu. Padahal sekarang lebih mahal ojol itu, bener kan? Nambah fee-nya, biaya digitalnya kan begitu. Nah sama. Tapi teman TV lokal malah lebih parah lagi, belum merasakan murahnya, langsung merasakan mahalnya. Ya kan? Bagaimana kita harus menyewa MUX? Konotasinya seperti begini. Dulu kita punya rumah, walaupun itu rumah BTN, kita tinggal nyaman, ya kan? Bisa berinteraksi dengan tetangga nyaman, nggak ada. Tiba-tiba rumah kita digusur, suruh pindah ke kos-kosan, bayar sendiri lagi, mahal lagi kosnya, ya kan? Dan kemudian kupon kita yang diambil itu rumah saudara kita diambil itu nggak dapat ganti rugi sama sekali. Lah bagaimana pembiayaan berikutnya? Tadi dari KPI menyarankan bahwa kita harus punya konten-konten yang yang bagus, karena ke depan kita perang konten. Bagaimana mau bikin konten yang bagus? Bayar MUX aja kagak punya duit. Udah mah tadi harus ada tempatnya, studionya dan lain sebagainya ya saat berjuang pertama kali ya Pak. Dan yang lebih harus diperhatikan adalah SDM. Memang digital mendisruption tenaga kerja secara manual. Tapi harus disadari bahwa Indonesia ini penduduknya bukan 5 juta. Indonesia ini penduduknya 280 juta. Semua perlu kerja.
Kalau semua diganti dengan digital, yang nggak kerja, kerjanya apa nanti? Nah ini harus, tadi yang saya katakan, kita harus memikirkan bagaimana pola bisnisnya itu sehingga teman-teman TV lokal di daerah berserta dengan semua staf dan termasuk seperti Anda kan? Betul. Perlu dipikirkan kan kelanjutannya kan begitu. Nah, bagaimana? Sementara yang di belakang Anda kan bukan cuma satu. Nah, teman-teman saya banyak, keluarga saya banyak, begitu ya Pak ya? Nah itu yang tadi secara itu. Nah, itu yang perlu. Saya pikir pemerintah harus hadir di sini. Oke, baik. Tentu saja ini yang menjadi keresahan kita semua, termasuk dari insan TV lokal yang tadi sudah dikemukakan oleh Pak Bambang, yang mewakili barangkali hati kita semua bahwa ternyata ini banyak sekali aspek yang harus diperhatikan, bukan hanya keberlangsungan TV lokalnya saja, tapi berbagai aspek di dalamnya juga ini harus diperjuangkan barangkali ya Pak Bambang ya, dan tentu saja kita mengandalkan pemerintah termasuk KPI barangkali ya Pak ya, untuk bisa berpihak kepada kita, begitu ya Pak kurang lebih ya. Baik, sebelum kita dilanjut lagi pertanyaannya, tentu saja juga kita lanjut pertanyaan kepada Bapak Tulus Santoso yang merupakan Koordinator Bidang Isi Siaran KPI Pusat. Pertanyaan kepada Bapak Tulus Santoso yang merupakan Koordinator Bidang Isi Siaran KPI Pusat. Pak, tadi barangkali sudah mendengar ya, sedikit curahan dari Pak Bambang mengenai era digital. Tentu saja tadi juga sudah disebutkan Pak Bambang bahwa kita tidak menolak era digital ya Pak ya. Tentu saja ini diharapkan adalah era digital yang bisa mendukung TV lokal bisa survive di tengah era seperti ini. Tanggapannya Pak, silahkan Pak. Ya, terima kasih Mbak. Jadi KPI ini agak sulit sebenarnya, khususnya pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Pasca Undang-Undang Cipta Kerja, KPI ini mandatnya itu cuma disuruh ngawasin aja Mbak. Ya, jadi terkait dengan hal-hal lainnya termasuk bahkan misalnya perizinan dan seterusnya itu nggak jadi kewenangan lagi. Tapi Undang-Undang Penyiaran mengamanatkan bahwa perlu juga menumbuh kembangkan industri penyiaran. Jadi dengan keterbatasan tersebut, KPI tentunya kalau diperhatikan dari perkembangannya, dari komisioner-komisioner sebelumnya sampai sekarang, dengan tantangan yang ada sekarang, kalau dilihat sebenarnya lebih banyak diskresinya Pak Bambang, daripada menerapkan. Kalau KPI ini kan yang paling ditakutkan P3SPS-nya. Oke. Jadi katanya kalau dikit-dikit sanksi nih, dikit-dikit sanksi. Pengawasannya itu agak sulit ya, baik. Jadi memang kami kalau diperhatikan sekarang ini lebih banyak diskresinya. Okay. Jadi memang kalau memang masih kita bisa lakukan pembinaan, maka kemudian pasti baik teman-teman di KPID maupun KPI Pusat pasti akan melakukan pembinaan dahulu. Kalau memang sudah susah, baru kemudian ada sanksi teguran. Tapi selama ini kalau teman-teman di KPID sepertinya dengan TV-TV lokal sih, saya rasa komunikasinya sangat bagus seperti itu. Mungkin lebih banyak dalam tanda petik sedih kasihannya gitu ya daripada ini ingin memberikan sanksi yang banyak dan seterusnya. Kami juga memang di KPI Pusat kalau berdiskusi dengan baik dengan pemerintah, khususnya dengan Kominfo, termasuk juga dengan Komisi 1 DPR RI, kami selalu menyuarakan itu bahwa memang teman-teman yang ada di daerah, karena LP ini bukan hanya yang SSC, tapi juga ada LP lokal seperti itu, maka kemudian itu juga harus diperhatikan, termasuk juga yang di daerah perbatasan. Tapi memang kesanggupan kami gitu ya terbatas seperti itu. Jadi paling kami hanya bisa sementara ini mengkomunikasikan saja. Nah mudah-mudahan saya nggak tahu kalau memang revisi Undang-Undang Penyiaran kemudian mengamanatkan hal baru, mengatur sesuatu yang baru, mungkin itu bisa menjadi salah satu jalan keluar. Sambil menunggu itu maka kemudian itu tadi, maka memang teman-teman dari TV lokal perlu mempersiapkan diri. Meskipun tidak mudah, gitu, saat ini tidak mudah, tapi ya mau tidak mau, suka tidak suka memang harus kita jalani. Saya mengajak untuk tetap optimis karena kalau spiritnya pesimis maka afirmasinya afirmasi negatif terus. Gitu. Kayaknya kita udah kalah nih, wah kayaknya kita udah semakin dibikin sulit nih, maka nggak akan jalan-jalan gitu. Atau mbaknya bilang,
kayaknya saya bisa nggak lama lagi nih di sini nih kalau begini ceritanya gitu. Maka afirmasi negatif itu jangan, Pak, bahaya gitu. Makanya kita perlu untuk tetap optimis gitu ya. Dan sebenarnya spiritnya sama, baik KPI, baik daerah maupun pusat, Komisi 1, saya rasa spiritnya sama. Itu mungkin itu dulu. Oke. Baik, tadi Bapak sudah menjelaskan mengenai adanya pengawasan dan juga pembinaan. Barangkali boleh diceritakan lebih detail lagi pengawasannya itu seperti apa, pembinaannya itu seperti apa yang sudah dijalankan selama ini dan apakah sudah efektif begitu, Pak? Ya, jadi kalau bentuk pengawasannya gimana pembinaannya, KPI itu di daerah dan pusat itu melakukan pengawasan secara langsung. Oke. Kemudian kalau kami di pusat itu ada lebih dari 100 orang nonton TV, Mbak. Jadi nonton TV yang dibayar itu di KPI. Nah, kemudian kami juga menerima pengaduan. Karena nggak mungkin semuanya juga dipantau secara langsung. Maka kemudian kalau ada pengaduan dari masyarakat itu akan kami tindak lanjuti. Dari pengaduan, dari pengawasan, kalau kami melihat ada kecenderungan yang bisa berpotensi untuk kemudian melanggar aturan, melanggar P3SPS, maka kemudian kami akan panggil lembaga penyiarannya. Kami akan minta klarifikasi gitu. Kami akan kemudian luruskan kalau memang itu, kami akan informasikan kalau memang itu memang kecenderungannya memiliki potensi untuk lakukan pelanggaran. Nah, selain itu kami juga memberikan apresiasi. Jadi nggak melulu soal salah sanksi terus kalau bagus diapain gitu. Nah, kabarnya Pak Ketua TVRI mendapatkan penghargaan juga itu di luar biasa. KPID Award gitu. KPID Award tahun 2024. Setelah 20 tahun katanya langsung keluar unek-uneknya nih ya, Pak. Jadi nanti juga kalau di level pusat ada KPI Award. Gitu. Di masing-masing daerah itu juga ada. Jadi itu kami memberikan apresiasi. Itu bisa menjadi rujukan juga bagi televisi-televisi. Tayangan-tayangan yang berkualitas itu seperti ini. Kemudian bagi masyarakat juga sama, masyarakat itu punya rujukan juga gitu bahwa sebaiknya kalau orang tua dia, maka anak-anak saya ini pantasnya nontonnya diputerinnya channel-channel ini, tayangan ini, TV tertentu seperti itu. Nah, harapannya seperti itu. Kalau dibilang apakah kemudian efektif atau tidak, tergantung indikatornya, Mbak. Kalau misalnya kita lihat di KPI pusat saja misalnya, apakah sekarang sanksinya makin banyak atau makin dikit? Nah, bisa dicek antara tahun lalu sama tahun ini, sepertinya grafiknya mulai menurun seperti itu. Pengaduan juga saat ini sudah banyak yang ditindaklanjuti. Gambarannya sih seperti itu. Artinya ini tentu saja KPI pusat pun ini sangat mendukung penuh terhadap TV lokal ya. Dan salah satu bentuk dukungannya adalah tadi memberikan apresiasi terhadap TV lokal, para insannya tentu saja, dan dukungan-dukungan lainnya yang kemudian ini bisa diharapkan dari KPI pusat ini seperti apa untuk TV lokal? Ya, kalau ditanya dukungan seperti apa yang bisa diharapkan, harusnya pengennya TV lokal mendapat dukungan apa dari KPI kan? Siap-siap nih Pak, kita habis ini ini rancang ya Pak ya. Harapan-harapan kita mumpung ada Bapak di sini. Itu pastinya kami karena itu tadi. Jadi kami ini kerjanya bukan hanya mengawasi sektor penyiaran terkait agar masyarakat mendapatkan informasi yang layak dan seterusnya, tapi juga salah satu tugasnya lagi adalah tadi industri penyiarannya harus tetap jalan karena ada aspek ekonomi dan budaya di situ. Jadi bukan hanya soal hiburan ataupun pendidikan. Tentu kami akan support sepanjang itu memang menjadi kewenangan kami, seperti itu. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, barangkali Pak, kalau dilihat barangkali ya, kualitas dari TV lokal saat ini sudah sesuaikah atau sudah bisa bersaingkah di era digital seperti ini? Ya, kalau dari kami di pusat berdasarkan laporan dari teman-teman yang ada di daerah, jadi memang tantangan tersendirinya adalah terkait dengan SDM biasanya Mbak. Jadi itu memang terkait dengan SDM yang memang kita ngomongin soal kualifikasinya ya. Jadi kita ngomongin kualifikasinya yang memang tidak mudah mendapatkan SDM di daerah. Kalaupun ada, kemudian nanti pasti Pak Bambang akan disulitkan dengan bagaimana kemudian dengan memberikan bayarannya gitu ya, gajinya seperti itu. Karena tentu orang yang kualifikasinya tinggi tentu bayarannya juga berbeda. Itu satu. Kemudian
tadi ini yang juga terjadi baik di level pusat maupun di level daerah, bahwa sekarang masyarakat kecenderungannya itu banyak yang menikmati platform-platform digital. Jadi sangat sulit untuk kemudian memaksa orang misalnya jam 5 ataupun jam 3 nonton kuis gitu ya, kalau seperti zaman Pak Niko gitu. Betul. Atau misalnya jam 7 nanti nonton sinetron gitu ya. Susah sekarang dipaksa. Karena masih ada di luar kerja, main dan seterusnya. Jadi banyak kemudian mereka menonton video-video on demand akhirnya, platform-platform OTT. Mereka nggak bisa diatur untuk kemudian harus menonton di jam berapa. Kalau waktu luangnya kapan, ya itulah mereka akan menonton. Sepanjang pengetahuan saya, salah satu yang bisa dipaksa nonton di jam-jam tertentu ya tayangan olahraga. Ya nonton bola ya kita harus nonton di jam tersebut gitu kalau nonton langsung. Walaupun sekarang kalau disuruh nonton dini hari, banyak orang akan lebih nonton highlightnya aja di YouTube, karena memang kecenderungannya seperti itu. Nah itu juga menjadi permasalahan di aspek lokal. Dan kalau dari segi pemirsanya, karena saya juga bagian dari penonton juga, maka tadi saya sudah sampaikan kalau saya misalnya saya sepertinya tidak terlalu membutuhkan misalnya tayangan yang terkait dengan pasar modern BSD misalnya. Saya di wilayah Tangerang Selatan. Saya misalnya di soal Baduy, saya sudah dapat informasi itu dan saya sepertinya apakah saya masih butuh informasi mengenai Baduy. Tapi tentunya saya membutuhkan informasi terkait dengan lompat batu di Nias. Kultur yang seperti itu yang memang lintas daerah. Tapi kalau informasi-informasi berita, maka di lokal saya rasa sangat perlu. Jadi untuk news gitu ya, tentu saya sangat butuh. Tapi soal informasi-informasi lainnya belum tentu. Maka kemudian aspek kualitas konten ini menjadi sangat penting. Maka kalau bisa dilakukan pertukaran, maka itu sangat baik. Dan bagaimana kemudian memanfaatkan itu tadi, memanfaatkan platform media baru tadi. Bagaimana kemudian teman-teman di TV lokal yang secara broadcasting itu harusnya sudah sangat mumpuni gitu ya, kemudian mampu menggunakan instrumen media digital tadi, menggunakan YouTube, TikTok dan seterusnya itu dengan lebih baik. Bukan hanya memberikan tayangan-tayangannya ada di situ sekedar ada, tapi bagaimana membuat program konten-kontennya itu juga bisa fresh gitu ya, bisa dinikmati di platform digital tersebut, dan juga untuk memancing gitu, untuk kemudian mereka mau untuk menonton switch ke TV lokalnya. Jadi ya, kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke. Tentu saja konten yang bisa bersaing ya di tengah masyarakat yang telah digempur tadi ya, beberapa platform yang sekarang ramai digunakan oleh masyarakat ya. Betul. Sebelum ke Pak Niko, barangkali ada tanggapannya dulu dari Pak Bambang. Ini sama ya nama belakangnya ya? Satu marga gitu ya Pak? Oh iya, ini marganya sama. Iya, adik kakak yang terpisahkan atau barangkali bagaimana Pak? Kita saudara yang pernah hilang. Nah, tadi kasih keluarga ya di sini ya, dipertemukan lagi di sini. Tanggapannya Pak Bambang? Memang begini memang seyogyanya itu kita bisa bersaing yang namanya konten kita itu. Tapi balik lagi bahwa kalau kita tadi bersaing dengan platform nggak equal, posisinya tidak equal, ya kan? Platform itu tidak ada aturannya, kita banyak kali aturannya, belum ketiga SPS-nya itu. Pengawasannya seperti apa? Berarti. Kemudian kita berjuang bikin konten yang mahal-mahal, platform nggak pernah membayar konten kita dengan alasan bahwa itu karena kita yang naruh kan begitu. Nah itu yang sedang dibahas di Perpres sekarang ini kan, yang publisher right itu kan. Nanti itu 4 tahun kita ada teman-teman di sini, ada Bang Henry, ada Kang Yepi, ada Mas Yo semuanya. Kenapa? Tadi sampaikan kalau aturannya tidak sama, bagaimana kita bisa bersaing? Mereka dapat karpet merah, kita dapat lumpur.
Nah, ya nggak nyambung kan. Nah, ini yang makanya yang kita berharap dari teman-teman dari KPI itu pengawasannya bagaimana? Apakah KPI juga bisa mengawasi yang namanya TikTok? Kena diskresi tadi katanya kan gitu kan? Apakah KPI bisa menegur yang namanya YouTube? Apakah KPI juga bisa menegur yang namanya Instagram? Kan belum diatur. Bahkan yang tadi disampaikan, sementara kita mau ngatur, dirubuhkan rumah aturannya itu. Ya kan? Nah itu yang saya sampaikan dari awal. Dari secara regulasinya harusnya tadi teman-teman TV lokal itu juga harus disupport bagaimana untuk bisa bersaing gitu. Ya kan? Karena kita nggak akan pernah bisa bersaing kalau kita tidak pernah mendapatkan support dengan satu sisi regulasi yang sama. Karena memang tadi juga dijelaskan ya bahwa ternyata selain banyaknya tadi platform-platform yang ternyata dirasa belum cukup, regulasinya belum tegas dan juga belum jelas. Tentu ini juga yang menjadi keresahan kita semua, harus juga tadi equal begitu ya perbandingannya, karena yang satu seperti ini, yang satu seperti ini. Tentu saja ini juga menjadi salah satu hambatan ya untuk TV lokal bisa bersaing di pasaran begitu ya. Salah satunya ya. Oke, tentu saja kita sangat mengandalkan Pak Niko nih kayaknya. Pak Niko masuk katanya ya. Ini gimana nih? Semua keresahan-keresahan, kegelisahan-kegelisahan terutama di era digital seperti ini. Sebagai badan legislasi, ini tentu saja harus bisa mengakomodasi itu semua. Tentu saja sudah sangat diperjuangkan ya oleh teman-teman di DPR RI, terutama di Komisi 1. Seperti apa Pak Niko? Ini gimana nih? Semua keresahan-keresahan, kegelisahan-kegelisahan terutama di era digital seperti ini. Sebagai badan legislasi, ini tentu saja harus bisa mengakomodasi itu semua. Tentu saja sudah sangat diperjuangkan ya oleh teman-teman di DPR RI, terutama di Komisi 1. Seperti apa Pak Niko? Sebenarnya kami di Komisi 1 ini kan lebih ke arah melakukan pengawasan terhadap program-program pemerintah. Dalam hari ini apakah ini sejalan, apalagi dengan kami, dengan visi dan misi partai kami. Kita kan bicara tadi bagaimana negara itu harusnya menjadi mitra. Kalau negara itu berpikir gini, kan nggak mungkin semua dikerjakan oleh negara. Ya, negara sangat perlu stakeholder untuk berjalan dengan baik. Baik itu menjalankan roda ekonomi, menjaga budaya dan lain sebagainya, termasuk pertahanan. Kita bicara mengenai ketahanan dan kesiapan generasi muda ke depan. Ini kan ada 20% mandatori anggaran pendidikan. Itu kan mindsetnya adalah anak-anak Indonesia harus berpendidikan gimana pun caranya. Ada dana BOS di sana, kemudian sekarang ada KIP kuliah. Artinya ada keberpihakan, mandatori dia laksanakan karena dia tahu ini merupakan sebuah kebutuhan mendasar. Nah, mindsetnya harus begitu dulu pemerintah. Bagaimana dengan kualitas tayangan, dengan televisi? Ini perlu nggak sih televisi? Kan gitu kan, tanya dulu. Pemerintah perlu nggak? Kalau perlu, berarti bisa kerjain sendiri kan? Nggak bisa kerjain sendiri, artinya butuh swasta. Kalau butuh swasta, artinya kan butuh kerjasama, kan begitu kan? Sinergitas bukan mindsetnya seperti debt collector gitu kan? Malah jadi melihat ini adalah peluang bisnis nih buat pemerintah kan gitu. Kalau pernah lihat bagaimana anggota komisi kami, Pak Ibu Ripka Ciptaning berteriak di Komisi 9 waktu itu, berteriak mengenai vaksin. Itu tuh bukan menolak vaksinnya, menolak pemerintah berbisnis sama rakyatnya. Nah gitu loh ya. Ngalah melihat, wah ini pendapatan nih, gitu ya. Bukannya melihat, waduh teman-teman susah nih, padahal kita butuh kolaborasi. Apa yang bisa pemerintah lakukan untuk mendorong teman-teman supaya bisa hidup dengan baik, ekonomi hidup, tenaga kerja dibuka, resilience atau ketahanan kita juga terjaga dengan baik. Kan harus mindsetnya begitu. Betul. Sebagai pemerintah. Bukan mindsetnya hanya bagaimana menarik sebanyak-banyaknya dari rakyatnya. Kan itu salah menurut saya. Nah kalau pembuat keputusannya dalam hal ini eksekutif dan kemudian turun ke dalam menteri, kemudian turun ke dalam keputusan-keputusan seperti Kepmen dan lain sebagainya, kita akan lihat bagaimana kualitas pemimpinnya gitu. Nah makanya ini yang kami dorong terus, mindset
merubah sih, mendorong mindset supaya jangan melihat pelaku ini sebagai ladang ini ya, ladang bisnis. Objek bisnis nih, gitu kan. Begitu lihat, cuan boleh nih, gitu cuan ya. nih, kan gitu. Negara tuh nggak boleh berpikir begitu. Cuan ya boleh, negara harus punya uang untuk membangun. Betul. Tapi itu dibangun dari kondisi yang sehat dong, ya kan. Jangan negara punya uang, masyarakatnya terseok-seok, kan bingung namanya ya. Jadi seperti perusahaan gitu, negara jadi seperti perusahaan yang mengambil aja kerajaan lah kayak zaman dulu ya, ngambil upeti dari para penguasa landlordnya kan gitu. Upeti dari negeri lokal. Padahal tadi disampaikan Mas Santoso sama ini kan meninggalkan rumah yang lama dan itu ditinggalin rumah BTN-nya itu dipakai ngebangun apartemen. Terus iya kan? Saya bilang ini boleh. Jadi dipakai bukan hanya ditinggalkan kosong gitu ya, dipakai untuk membangun apartemen. Ada untungnya. Lagi-lagi naik ke sana. Yang kemarin udah jagain tanahnya, bayar PBB-nya, itu sabodo amat pemerintah gitu. Itu makanya saya ngeliat ini mindsetnya pemerintahnya, gayanya mau bicara demokrasi, kemudian juga negara yang memikirkan orang lain, tapi gayanya liberal. Otaknya bisnis banget ini negara ini. Ngelihat apalagi urusan begini. Kemarin kita juga sempat berpikir bagaimana apa yang sudah dikerjakan dapat oleh pemerintah. Pemerintah PNBP ini melalui frekuensi itu besar sekali loh. Salah satu pendapatan PNBP terbesar itu dari Kominfo. Dari penyewaan frekuensi. Gitu loh. Bo ya ada sedikit gitu, ya kan, keberpihakan. Minimum lah ya. Kominfo masang iklannya di TV lokal misalnya kan gitu, atau ngajakin minimum. Ya udah diusir gitu kan. Udah gak ditinggalin apa-apa, disuruh bayar, diancam. Udah macam ini, udah macam landlord, udah bener-bener tuan tanah gitu loh. Pokoknya kalau kamu nggak keluar ya, saya bawain ini polisi, misalnya gitu kira-kira. Pokoknya harus keluar, harus bersih, kayak begitu mindset. Nah, ini yang kami dorong terus supaya pemerintah itu sama-sama mikir. Ayo cari jalan tengahnya. Kalau mau ada biaya, kasih grace period. Kami selalu ngomong begitu. Orang bank aja masih bank nih, lembaga paling liberal ya, untung rugi masih grace period. 2 tahun gitu ya, baru bayar bunga dan ini. Masih ada. Harusnya pemerintah Indonesia. Pemerintah juga bisa. Dan itu ada di tangannya pemerintah. Gitu loh. Jadi maksud saya gini, kalau mau nyari uang jangan gitu-gitu amat. Ya. Sementara di tempat yang lain, sisi yang lain kok nampaknya orang-orang dipermudah begitu, ya. Contoh sekali lagi ngomong, saya bicara masalah Starlink nih. Saya nggak tahu apakah Starlink ini sudah menyiapkan semua kesiapan, termasuk yang namanya studi, ya, yang diharuskan untuk sebuah perusahaan telco atau perusahaan data untuk bisa memulai bisnis di Indonesia. Apakah semuanya sudah dijalankan dengan baik? Regulasinya sudah baik apa belum? Kayaknya baru 6 bulan ada di Amerika, di sini udah ada. Ya kan begitu. Jadi menurut saya kita mudah sepertinya ya. Kita nggak main di aturan yang sama. Yang ini dipersulit, yang ini enggak gitu. Nah, ini sekali lagi yang kami terus akan kerjakan di sisi pengawasan. Di sisi regulasi ada undang-undang penyiaran, undang-undang ITE, undang-undang perlindungan data pribadi. Kedepannya mungkin ada undang-undang media baru, ada undang-undang artificial intelligence. Karena masuk ke era 4.0 dan selanjutnya ini sudah tak terhindarkan dan semakin mengkhawatirkan. Kalau dibilang AI hari ini artificial intelligence, ChatGPT aja hari ini sudah meresahkan dunia pendidikan. Plagiarisme tumbuh sangat subur. Teknologi, ada handphone baru sekarang, teknologi Samsung maupun Android maupun iOS yang sekarang udah nggak masukin soal, keluar jawabannya sama jalannya. Udah gimana tuh anak-anak sekarang ya kan? Nggak laku kumon tuh nanti. Ya makin dipermudah. Kan tadi makin dipermudah. Tapi hari ini negara seperti Amerika saja yang merupakan otak-otaknya juga dalam memikirkan perkembangan dunia digitalnya masih punya kekhawatiran terhadap AI ethics.
Jadi silakan berkembang tapi jaga etiknya. Supaya jangan akhirnya merambah kemana-mana dan dengan perkembangan teknologi etika kehidupan pun ditabrak kesana kemari. Termasuk plagiarisme tadi dan lain sebagainya. Nah, mereka punya, kita belum punya. Bukan karena apa-apa, kita juga ahlinya kurang. Belum banyak, ya kan belum banyak. Sehingga kami juga sebagai pembuat keputusan, pembuat legislasi juga harus banyak berdiskusi. Nggak mungkin lah ya orang di dunia digitalnya saja ahlinya belum banyak, kan gitu kan. Kita gimana mau jalan, nyampe ke DPR lagi kan begitu, makanya harus kolaborasi gitu. Harus kolaborasi. Kalau ada yang kurang, bareng duduk sama kami untuk memasukkan hal-hal yang baik tadi. Termasuk tadi mungkin kepada teman-teman pers ya. Kan kita tahu untuk urusan investigasi jurnalisme itu di atas itu yang paling tinggi adalah undang-undang pers. Ya kan? Itu ad hoc khusus untuk pers gitu. Jadi nggak perlu takut sama undang-undang penyiaran ini. Kalau ada kritis keras terhadap pasalnya, silakan sampaikan. Datang ke kami, suratin resmi, pasal ini kami insan pers menolak ini, ya kan? Karena ini bertentangan dengan satu undang-undang dasar, undang-undang pers, dan lain sebagainya. Kan gitu kan? Bukan gagalkan undang-undang penyiaran. Yang senang OTT. Dengan tidak adanya pengawasan terhadap mereka yang paling diuntungkan hari ini. Nah, kita juga harus sadar itu. Gitu. Jadi mereka tidak diatur dengan P3SPS. Bayangkan berapa banyak tayangan Netflix yang jatuh, nggak bisa tayang, yang mereka mesti simpen. Kalau P3SPS dinyalain. Coba berapa? 30% hilang, 70% hilang, tinggal 30% maksud saya kan gitu kan? Tinggal 30%. Bayangkan. Ya kan? Jadi banyak juga yang saya cukup salut justru dari masukan teman-teman kayak platform OTT lokal seperti video. Ya, kalau bagus saya puji. Mereka menjaga itu. Tayangan-tayangan mereka juga miripin lah dengan aturan-aturan P3SPS. Karena biasa diawasin kali, ininya induknya kali gitu ya. Jadi mereka juga tayangan-tayangannya mindsetnya masih terawasi gitu. Tapi bagus gitu. Karena kalau nggak punya self censorship, ya kan, kita berpikir liberalisasi konten bahaya. Bablas kita. Karena apa? Bahaya gitu ya. Karena pendidikan kita saja IQ kita rata-rata masih di bawah 100. Pendidikan kita masih di SMP kelas 3. Belum literasi digital. Nah, itu baru pendidikan formal ya. Belum literasi digital. Jadi kita tuh masih TK atau SD gitu kalau literasi digital. Sementara perkembangannya udah S3. Kan tertinggal jauh. Jadi SDM tadi mindset pemikiran masyarakat, pemerintah untuk melindungi masyarakatnya juga dari perkembangan digital yang sepertinya sangat indah, tapi juga sebenarnya sangat membahayakan. Baik. Tentu saja tadi juga kita semua sepakat barangkali ya Bapak-Bapak di sini bahwa era digital ini tidak bisa dihindari. Tentu saja kita harus beradaptasi dengan era seperti ini dan juga banyak strategi-strategi dari teman-teman di Komisi 1 yang sudah disiapkan. Salah satunya tadi ingin memberikan persepsi-persepsi, ingin memberikan juga persamaan mindset tadi, lalu kemudian adanya aturan-aturan yang jelas karena memang kita butuh aturan itu. Artinya Pak Niko juga ini sangat setuju dengan adanya RUU penyiaran yang nanti akan disahkan begitu ya. Barangkali boleh dijelaskan salah satu pasal yang kemudian bisa atau mendukung TV lokal seperti apa ini, keberpihakan dari RUU penyiaran itu untuk TV lokal ini seperti apa Pak Niko? Kemarin kita ribut di periode yang lalu mengenai penyelenggaraan MUX. Ya. Waktu itu kami berpikir MUX ini harus diatur oleh pemerintah. Ya. Kemudian rame-rame itu swasta, TV swasta waktu melakukan pendekatan supaya jangan semua diatur oleh pemerintah. Waktu itu kalau ceritanya kalau diatur oleh pemerintah penyelenggaranya TVRI, kan gitu kan. TV-TV swasta khawatir. Kalau semua masalah MUX ini diatur oleh pemerintah, suatu waktu ini bisa dipakai oleh pemerintah untuk mengatur mereka lebih jauh dengan memberikan ancaman-ancaman nih. MUX-nya nggak saya perpanjang loh, kan gitu ya. Kalau ini begini kan ini ada peluang nih. Ayah meren nanti gitu kan. Nah supaya enggak akhirnya kita padahal sudah memberikan keyakinan juga kepada mereka bahwa enggak kok, ini teman-teman nggak perlu takut, apalagi yang sudah investasi sekian lama gitu kan, MUX-nya nggak akan diganggu, kan begitu. Sampai akhirnya kami
lengah, nggak selesai tuh di periode yang lalu. Tiba-tiba muncul Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, termasuklah pasal bahwa akhirnya MUKS itu dilaksanakan secara hybrid, baik oleh pemerintah maupun oleh swasta. Nah, ini yang menurut saya sudah kecolongan satu di situ. Harusnya pemerintah. Australia semuanya pemerintah, gitu. Dan kemudian juga diberikan gratis tuh penggunanya, kanal-kanal diberikan gratis. Nah, hari ini mereka yang tadinya berebut untuk melaksanakan MUKS diberikan aturan untuk STB. Begitu STB aja aturan STB, udah nggak komit. Ya, STB itu set top box. Nggak ada sanksinya kan waktu itu kan itu makanya. Harusnya regulasinya tegas dan juga jelas begitu ya. Dengan berbagai alasan lah. Makanya buat kami waktu itu urusan set top box juga jadi panjang. Bukan masalah set top boxnya, masyarakat juga udah nggak terlalu banyak pakai nonton. Tapi ini masalah komitmen, ya kan? Ketika mau dapat haknya, wah berebut. Oh saya mau, harus kami dong, kami udah investasi. Begitu udah giliran kewajiban, alasannya banyak. Sampai terakhir set-top box ini mungkin dari pihak TV swasta belum sampai total 20%, saya rasa belum sampai. Akhirnya set-top box. Dan akhirnya landai sendiri. Ya, tertutup dengan kasus BTS karena waktu itu yang kekeh mempertahankannya Menkominfo yang pada saat itu gitu ya. Padahal kami dalam rapat-rapat sudah mempersiapkan. Kominfo waktu itu mau ikut membagi, kami udah bilang Kominfo itu punya nggak tangan sampai ke bawah. Kalau nggak punya tangan sampai ke bawah, yang bagiin sopo. Kan begitu, ya kan? Duitnya mana? Udah lelang belum pihak ketiga? Bisa itu Pak Niko, wah begini, bla bla bla, kayak gitulah kira-kira. Artinya bagaimana waktu itu LPS juga, Lembaga Penyiaran Swasta juga seperti mendapat member dari Pak Menteri, ya kan? Untuk tidak menjalankan tugas-tugasnya. Nah, dalam hal ini kami juga mengingatkan kembali bahwa nanti di dalam undang-undang penyiaran tersebut kami mau MUKS itu kembali diatur di dalam situ. Kami juga ingin bagaimana supaya aturan supaya ada bunyi di undang-undang penyiaran mengenai penggunaan MUKS itu untuk apa. Misalnya untuk meningkatkan industri televisi lokal misalnya, kan bisa saja kita masukkan begitu. Artinya konsekuensinya apa? Konsekuensinya itu disewakan tadi mau dengan grace period ataupun tidak bayar sama sekali seperti di beberapa negara yang lain. Gitu. Jadi PNBP-nya bukan mencari dari situ. Karena TV lokal hari ini juga sedang bergulat gitu dengan permasalahan. Berjuang sekali dengan permasalahan-permasalahan sendiri. At least sampai sudah tenang, sudah mulai bisa berjalan dengan baik, baru ada. Kalaupun ada. Tanggapannya Pak Bambang? Mungkin dari teman-teman bisa berikan pertanyaan atau apa gitu ke Pak Niko dan ke Pak Tulus. Mumpung ada di sini ya Pak ya, kita mumpung diskusi barangkali nanti bisa disampaikan dan juga menjadi tadi keberpihakan kepada TV lokal termasuk dalamnya insan semua TV lokal gitu ya Pak Niko ya. Iya, jadi kalau bisa masukkanlah kira-kira mumpung ini bentuknya diskusi kan begitu kan. Betul. Saya juga seperti mau belanja masalah, artinya mau tahu apa yang dibutuhkan sehingga kita bisa bantu. Ada undang-undang penyiaran ke depannya atau ada ide yang lain ya untuk mendorong minimum misalnya memberikan masukan kepada menteri yang berikutnya ya kan. Jadi ini kan saya bawa nih, kalau saya nanti ada di komisi 1 lagi saya bawa nih carry on untuk ke menteri selanjutnya nitip ini gitu loh. Di awal. Artinya tadi RUU penyiaran itu sudah cukup keberpihakannya terhadap TV lokal. Hari ini belum katanya nih. Belum, iya. Hari ini baru sampai hari ini. Belum dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kan begitu. Tantangan digitalnya pasti akan lebih banyak. Nah, usulan saya, ya silakan. Baik. Nah, ini mumpung teman-teman, kenapa? Kita diskusi ya. Nanti dalam rapat-rapat kami di Komisi 1, pertama pasti kami akan menanyakan blueprint pemerintahan Pak Prabowo seputar industri televisi. Ya. Termasuk itu termasuk TV lokal. Baik.
Ada Bapak yang ingin bertanya? Silakan Pak. Baik. Terima kasih. Selamat siang. Siang Bapak. Ini saya bertanya terutama untuk ini dulu KPI ya. Saya dari Surabaya TV ya. Pertanyaan saya dulu punya film ya, film barat itu yang di situ kadang-kadang memang ada tercermin pakaiannya itu agak kurang ini ya, kurang sopan gitu ya. Ya katakanlah pakai bikini ya. Tapi saya sempat ditegur ya, sampai sama KPI sampai dipanggil, diingatkan dan akan diberikan sanksi ya. Tapi kalau sekarang saya perhatikan di medsos ya, itu banyak viral-viral yang malah telanjang-telanjang itu ya. Itu bagaimana pengaturannya? Mungkin KPI kedepannya harus ini koordinasi dengan Kominfo barangkali ya. Ya, saya kira itu. Ya. Terus yang kedua untuk Pak DPR ya. Ini artinya keluhan kami sudah berkali-kali ya. Itu sudah bertahun-tahun itu tidak pernah digubris gitu ya. Nah, barangkali tadi ada rencana untuk memperbaiki undang-undangnya yang menekankan kepada ya pemerataan kepemilikan MUK barangkali ya. Dan syukur-syukur kalau ada pembebasan ya biaya dari pemerintah itu kami sangat berterima kasih ya. Karena itu harapan kami, karena TV lokal itu untuk mendapatkan ya artinya nafkah dan bisa menafkahi pegawai itu susah sekali ya. Karena kalau perusahaan-perusahaan besar itu semua melirik ke TV-TV pusat itu ya. Ya kalau untuk mendapatkan ya iklan-iklan itu susah sekali yang bisa bersaing dengan TV-TV yang dari pusat. Saya kira itu, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Langsung dijawab, Pak. Ya. Dengan Bapak siapa tadi Pak? Pak Nyoman dari Surabaya TV. Jadi di medsos banyak yang seksi-seksi. Iya, di TV nggak boleh, kok di medsos boleh. Di medsos boleh, bahkan kalau kita main Twitter tuh, X. Lebih parah lagi itu. Yang viral apa, kita buka nggak nyambung tuh sama yang viral biasanya. Clickbait gitu ya Pak? Jadi viralnya tentang, sekarang rame siapa, misalnya pilkada gitu ya. Tapi di dalam itu bukan hanya soal pilkada, tapi ada yang open BO, ada yang iklan dan seterusnya malahan gitu. Nah itu sampai sekarang memang kita dan juga pemerintah belum bisa masuk ke sana. KPI gimana? Tadi Pak Nyoman, karena memang KPI ini sama sekali nggak diberikan kewenangan masuk ke ranah sana. Dalam beberapa diskusi disampaikan bahkan kalau mau dibikin undang-undang penyiaran baru yang kemudian mengatur pengaturan di media baru, ada pihak-pihak yang menyampaikan bahwa sebenarnya bukan nggak ada aturan, ada undang-undang ITE, kemudian ada undang-undang perlindungan data pribadi, gitu ya. Kemudian ada undang-undang yang sudah eksis, gitu ya, pornografi, KUHP dan seterusnya. Walaupun kita semua sadar bahwa itu semua belum bisa mengatur, gitu ya, mengawasi agar apa yang kita tonton tadi nggak ada di media-media baru. Cuman itu juga berkembang. Jadi kelemahannya, hambatannya adalah kalau dari KPI, maka KPI nggak punya kewenangan itu, sehingga kami memang tidak bisa masuk. Jangankan itu, kalau di Bandung TV ini kemudian streaming, maka KPI pusat, KPI daerah itu nggak bisa kemudian mengawasi. Iklannya nggak sesuai gitu ya, nggak bisa kemudian yang di streaming itu kemudian kita berikan sanksi sampai seperti itu, apalagi platform-platform digital. Nah, makanya
Kalau ada yang bilang bahwa media digital, media baru ini nggak perlu diatur, negara-negara lain juga nggak ngatur, maka negara lain sebenarnya mengatur, Mbak. Cuman mengaturnya seperti apa? Saya bisa kasih contoh, di Uni Eropa itu ada yang namanya Audiovisual Media Service Directive tahun 2018, AVMSD. Di sana mengatur soal platform digital ini, gitu loh. Bahkan di sana diberikan mandatori untuk platform-platform OTT. Jadi kalau sekarang kan ada Netflix, ada Prime Video, ada YouTube dan seterusnya itu, kita punya pertanyaan apa kontribusi mereka untuk masyarakat Indonesia, untuk pemerintah Indonesia, untuk konten kreator Indonesia. Nggak ada. Jadi mereka cuma menyediakan platform, ngambil duitnya gitu ya. Konten kreator dapat bagian juga memang, ya, nggak seberapa gitu dibandingkan apa yang mereka dapatkan. Tapi kalau di luar negeri, di beberapa negara itu setidaknya minimal, kalau AVMSD tadi bilang 20% itu harus balik ke negara di mana si OTT itu ngambil duitnya, kira-kira gitu. Si OTT itu menjual jasanya. Jadi balik lagi untuk apa? Untuk produksi film-film dalam negeri. Kemudian ada lagi mandatori bahwa produksi-produksi buatan film-film hasil kreasi dari negara-negara yang ada di Uni Eropa tadi itu harus ada tuh, khusus Netflix misalnya, dia harus ada di katalognya Netflix, harus kelihatan, harus jelas, nggak boleh diumpet-umpetin tuh, jadi harus kelihatan. Makanya film-film produksi lokal negara-negara yang ada di Uni Eropa itu muncul gitu loh, dan ada 20% harus itu, harus ada di katalog Netflix. Kemudian bagaimana soal kontennya? Loh, di sana bukan hanya soal rokok gitu. Tapi kalau makanan-makanan yang banyak tepungnya, gulanya dan seterusnya itu juga dibatasi, diatur gitu. Kemudian tayangan-tayangan apa lagi? Kekerasan dan seksualitas juga diatur kok gitu. Jadi artinya ada pengaturan tersebut gitu. Dan yang terpenting adalah kalau misalnya banyak penolakan dari konten kreator, loh kalau itu diatur, Uni Eropa telah membuktikan bahwa justru malah negara, konten kreator, PH-PH lokal dan seterusnya itu mendapatkan manfaat. Gitu. Tapi kalau sekarang kan kita nggak ada dapat manfaat. Ada sebagian kecil saja, tapi dampak negatif itu juga tidak bisa kita bendung kan gitu. Jadi memang perlu pengaturan. Nah kalau teman-teman lembaga penyiar mempercayakan ke KPI, kami siap tentunya. DPR mempercayakan ke KPI, kami siap. Tapi kalau memang pembuat undang-undang, DPR dan juga pemerintah mengamanatkan lembaga lain, ya nggak ada masalah juga, seperti itu. Tapi prinsipnya memang harus diatur, itu clear. Bahwa kalimat negara-negara lain tidak diatur itu bukan seperti itu ya, salah ya, bahwa di Indonesia yang justru belum ada regulasi yang jelas. Indonesia. Gitu ya? Jadi kalau negara lain itu memang kelabakan semua, tapi berusaha tetap untuk diatur dengan formula yang berbeda-beda gitu. Tinggal kita mau pakai formula yang mana nih kan gitu, masing-masing yang disesuaikan dengan negara masing-masing. Apakah kita mau di los saja seperti di Amerika gitu? Karena kalau di Amerika kan orang nonton TV nggak perlu melapor ke FCC kalau ada yang nggak berkenan, jadi lapornya langsung ke televisinya kan gitu. Kalau platform digital gimana? FCC pun menyerah gitu. Wah, itu bukan kewenangan kami gitu. Seperti itu, Mbak. Artinya tadi yang Pak Nyoman katakan adalah kok yang di televisi atau di platform boleh dan lain sebagainya, di TV kita tidak boleh, terutama di TV lokal, itu adalah tidak adanya aturan yang jelas. Ya, karena belum ada aturan yang mumpuni. Bukan tidak ada sama sekali ya, tapi memang belum ada aturan yang mumpuni di sana. Jadi selama ini belum bisa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Platform-platform tersebut. Baik, begitu Pak Nyoman ya. Lanjut Pak Niko, tadi pertanyaannya adalah dari Pak Nyoman. Itu nitip ya Pak Nyoman ya, soal sewa-sewa tadi kan ya. Moksnya katanya, kalau boleh sih digratiskan. Kita sounding, tinggal nanti harapan kita menteri berikutnya punya mindset yang baik. Karena ini pasti sudah diskusi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas juga, sehingga ada PNBP yang dikejar dari sewa-sewa tadi. Tapi yang saya dengar sekarang ada yang pada balikin MUX, Pak. Karena nggak bisa mengelola, jadi ada yang balikin MUX itu, gitu loh. Nah, pemerataan penggunaan MUX ini juga sebenarnya konsepnya apa, kan begitu kan? Kalau memang konsepnya hanya dibagi, kemudian nanti penggunaan kanalnya nggak diatur, sayang juga Pak. Maksudnya kayak gitu kan, sewa ke TVRI kok bisa lebih mahal dengan sewa ke TV swasta, ya kan begitu. Nah, kembali lagi kepada keputusan menterinya,
berdiskusi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas supaya bisa tidak fokus kepada PNBP dari penggunaan MUX di kanal-kanal mereka ini, kan begitu. Itu pula paling yang bisa kami sampaikan. Nanti dalam rapat-rapat awal pasti kita akan ya? sampaikan dengan menteri yang baru supaya itu menjadi mindsetnya menteri ke depan. Menjadi pertimbangan untuk mumpung biasanya periode pertama presiden itu lagi baik-baiknya sama masyarakatnya, lagi baik-baiknya sama rakyatnya. Kita maksimalkan ya Pak Nika ya. Kita maksimalkan nanti dari awal ya. Oke, baik. Selanjutnya ada yang lain barangkali? Oke, baik, silakan Pak. Boleh barangkali ya menyebutkan nama dan dari mananya Pak, silakan Pak. Terima kasih, saya Agus Sulistiono dari Promedia Teknologi Indonesia dan dari Smile TV. Oke, ini silakan, Pak. Buat Pak Niko, kebetulan Pak kami Promedia Teknologi Indonesia ini perusahaan kolaborasi sebenarnya dengan media-media arus utama terutama di digital, di website. Saat ini udah ada 1.200 mitra kami di seluruh Indonesia. Mulai brand yang baru sampai brand yang sudah puluhan tahun seperti Jawa Pos, itu kalau dibuka bagian bawah itu ada tulisan Promedia, itu sebenarnya kolaborasi Pak. Jadi Promedia menyiapkan teknologi, monetisasi dan konsultan medianya. Nah kemudian mitra fokus di konten, kemudian ada bagi hasil. Tapi yang mau saya tanyakan ini Pak, kebetulan teman-teman dari asosiasi sudah pulang tadi, padahal ini masalah kita bersama. Di Indonesia, menurut saya di Indonesia ini tidak bisa media ini diserahkan ke mekanisme pasar. Saat ini kan sebenarnya mekanisme pasar. Jadi padahal kita semua yakin, masih sepakat juga bahwa media arus utama ini pilar keempat demokrasi. Tetapi diserahkan ke mekanisme pasar. Sehingga apa? Ya yang terjadi ya keluhan-keluhan tadi itu, masalah-masalah tadi itu. Sehingga menurut saya di media arus utama ada publisher right udah jadi. Tetapi itu kan juga implementasinya masih tanda tanya dan sedang disiapkan mungkin aturan-aturan yang lain lah ya. Dan itu masih lama. Ini kita media-media di Indonesia ya, mau televisi, radio, koran, media online, ini butuh langkah cepat untuk recovery Pak sebenarnya. Ya ibarat kata butuh cuci darah segera gitu ya. Karena seperti yang disampaikan tadi nggak mungkin kita bikin konten sedangkan logistik udah sangat habis. Sehingga kalau saya gini Pak Niko, mungkin ini aspirasi ke Bapak, syukur-syukur bisa jadi sebuah narasi yang saya siap mengawal narasi itu gitu untuk kita ramekan, yang kita agenda setting atau framing itu, bahwa satu, saya sepakat dengan Bapak tadi, pemerintah harus turun tangan ini. Yang paling simpelnya aja adalah misal nih, kalau iklan ke media lokal, media Indonesia lah, bukan platform ya, bukan ke Google, bukan ke Facebook dan kawan-kawan, misalkan tanpa pajak. Ini kan real gitu loh. Jadi langsung tuh, sehingga dari situ aja kita udah lumayan tuh, pemasang iklan akan naik. Satu, iklan di media Indonesia ya, platform Indonesia, mau TV, radio dan lain sebagainya tanpa pajak. Misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk media-media yang sanggup menggaji karyawannya minimal UMR itu juga tidak dikenakan pajak penghasilan misalkan. Itu juga pasti akan langsung terasa. Kebetulan karyawan saya ada 60 orang gitu ya, jadi agak lumayan terasa gitu ya. Terus kemudian yang lainnya lagi adalah aturan soal iklan dari pemerintah Pak. Ini sudah bukan rahasia umum lagi yang seperti Bapak sampaikan tadi, bahwa duit APBN ini untuk iklannya itu malah larinya ke luar negeri gitu. Tidak ke media-media Indonesia, baik itu media online, televisi dan lain sebagainya. Nah ini kemudian kita buatkan aturan lain, misalkan 80-20, 80% harus di Indonesia. Jadi 20%-nya biar ke luar negeri gitu. Ini menurut saya kalau sampai ini bisa kita narasikan bareng-bareng, pasti teman-teman ATVLI setuju ya Pak ya, kita narasikan bareng-bareng sampai goal. Ini cara instan sambil bapak-bapak yang di Jakarta menyiapkan aturan-aturan yang berikutnya tadi itu Pak. Terutama adalah membuat regulasi untuk platform-platform yang dari luar negeri itu. Ya TikTok dan lain sebagainya, karena udah bukan rahasia umum, yang unregulated itu pasti rame. Pasti, sedangkan di Indonesia ini wartawan, mau TV, mau media online dan lain sebagainya itu sebenarnya menurut saya jurnalis Pak ya, saya sejak 2003 dulu saya lama di Kompas 17 tahun. Kalau bekerja benar wartawan tuh harus manusia setengah dewa sebenarnya, sebenarnya gitu ya. Pagernya banyak sekali, sehingga mestinya jurnalisme yang berkualitas itu akan hadir. Tetapi itu tadi,
kesejahteraan juga harus dipikirkan tadi itu Pak. Mungkin itu Pak Niko bisa, kalau Bapak mau bicara seperti itu, saya siap support dalam 1 hari 1000 artikel bisa Pak. Tapi di sini tadi langsung ayo katanya Pak, luar biasa. Cocok, ini udah ketemu mitra strategis, konkret. Ya kan? Iya, makanya tadi langsung ayo langsung gitu ya Pak di sini ya. Betul, tadi sekali lagi kan bicara mengenai keberpihakan. Oke, silakan Kalau Pak. mindsetnya pemerintah mau bekerja sama, perlu nih, ya, ada deh mindset, kami negara perlu gitu. Bermitra, kerja bareng, karena ini juga yang membantu menghidupkan ekonomi, menjaga ketahanan negara, membangun SDM ke depan. Ini mitra strategi saya nih, televisi-televisi, ya dibantu dong. Memang kalau kalau dibandingkan dengan perusahaan UMKM nggak sebanding, wah itu nggak perlu dibantu, duitnya ada. Tapi kalau dari segi bisnis gitu, dibandingkan dengan raksasa itu, ini perlu dibantu kan begitu. Apalagi ada uang yang memang mereka gunakan, misalnya seperti penggunaan iklan yang sering mereka menggunakan. Ya ini mestinya mereka kasih dong bagian. Bahwa sosialisasi itu tercapai di streaming, ini kan kita lucu, streaming ini dipajekin nggak bisa, dikasih duit iya, ya kan akhirnya yang gede makin gede, yang kecil makin kecil kan begitu. Yang kaya makin kaya, nggak ada perpikiran keadilan tadi. Kalau itu ada, mudah-mudahan ini menteri besok ini orangnya juga cukup mampu gitu ya, belum tahu. Yang pasti bukan saya. Yang pasti bukan saya kan gitu. Jadi nggak mau GR dulu ya. Aminin jangan Pak. Oh enggak, kalau saya udah pasti. Ya kan? Kalau saya sudah pasti, bukan. Jadi mudah-mudahan punya saya pikir yang sama. Tapi nggak bisa menterinya aja sekali lagi. Karena itu harus, ini kan kemarin sudah disetujui sama Bappenas untuk menjadi sebuah PNBP. Menteri Keuangan juga udah kebat-kebit nyari duit dari mana nih ya kan. Mau nggak mau salah satunya ini walaupun kecil. Padahal di sisi lain PNBP-nya dibanding dengan kemanfaatan industrinya juga nggak berimbang menurut saya gitu. Uangnya nggak seberapa. Iya ya. Masih tahap diskusi untuk pemerintahan ke depan. Untuk PNBP direndahkan. Iya. KPU suruh ada PNBP. Luar biasa, ada target. Belum selesai yang satu, udah lahir lagi yang lain. Gitu. Ya Mas ya, ntar siap kita kontak-kontak lah. Dan isu-isu yang lain Mas nanti. Oke, termasuk tadi katanya iklannya harusnya 80% ke kita begitu ya, 20% ke luar begitu ya. Itu juga nanti jadi diaspirasikan ya oleh Pak Niko ya, insya Allah ya, dengan Kominfo baru dan lain sebagainya ya. Siap. Gitu ya Pak ya. Bismillah ya, kita bareng-bareng ya Pak ya, kawal ya Pak ya, dan dukung. Ada lagi Bapak? Sudah selesai. Nah, karena memang waktunya juga sedikit lagi, Pak Bambang, Pak Tulus, dan juga Pak Niko, mungkin di terakhir ini, di beberapa menit ke depan, ini ada kurang lebih 9 menit barangkali ya, untuk mengemukakan barangkali ya, harapan dan doa yang ingin dicapai, terutama di Rapat Kerja Nasional TVRI 2024 ini, penguatan TV lokal di era digital. Boleh barangkali Pak? Ya, sebagai closing statement ya, kita perlu support dari regulator ya. Kita perlu support dari Komisi 1 dalam hal ini karena ada di dalam arealnya ya, tentang media ini ya. Juga dari KPI juga, karena bagaimanapun juga bagian daripada pengawasan dan semua itu. Nah, yang kita harapkan adalah dari teman-teman TV lokal itu bagaimana kita ke depan ini bisa survive, ya, bisa sustain, ya kan? Karena seperti tadi dikatakan, situasi sekarang sudah bukan perlu donor darah tadi, perlu disuntik darahnya gitu, ya kan? Nah, sementara aturan-aturan yang keluar ini semakin lama semakin memberatkan keberadaan teman-teman media lokal, terutama TV lokal ini. Jadi kita berharap ke depan ada regulasi yang
bisa mensupport keberadaan TV lokal ini supaya bisa lebih sustain dan kita bisa melakukannya dengan baik, dan kita berharap juga ada kehadiran pemerintah dalam media sebagai salah satu pilar kebangsaan ini, karena kalau media kita lokalnya gagal, kalau media kita tidak mampu lagi, apakah platformnya akan menjadi medianya gitu. Dikhawatirkan seperti itu ya Pak? Ya sekarang sudah terjadi. Oke. Sekarang sudah terjadi hampir 60-70% media dikuasai dengan keadaan itu. Oke. Yang lain turun. Nah koran aja udah nggak ada kan sekarang. Yang lain saya lucu di Australia masih ada, saya lihat, saya foto itu. Nah ini butuh kehadiran pemerintah yang bisa mensupport. Sekali lagi bahwa Indonesia penduduknya 280 juta, bukan 28 juta. Betul. Ya kan? Perlu di-create, perlu disupport. Bahkan karena media-media lokal adalah salah satu penyumbang memberikan peluang kerja untuk masyarakat di daerah, di lokalnya, bukan di pusat. Karena memang yang diperlukan sekarang adalah bagaimana memperhatikan keberadaan di lokal-lokal itu bisa hidup. Kalau di lokalnya bisa hidup, secara nasional saya yakin tidak ada masalah. Tapi kalau hanya hidupnya di nasional, lokalnya tidak hidup, itu menjadi ancaman. Kolaps ya. Kolaps. Okay. Dan akhirnya tadi, siapa yang mau menjaga kebudayaan di lokal-lokal? Sekarang media besar mana yang mau mikirin dangdut itu yang benar bagaimana? Yang ada dangdut koplonya kan, cari buat bisnis gimana? Atau tarian daerah dan lain sebagainya. Nah itu. Ya kan? Jadi karena lokal itu menjadi barometer sebetulnya. Yang paling dekat dengan masyarakat dengan ya. Masyarakat. Contohnya berapa banyak dulu artis-artis yang di lokal itu ditarik menjadi nasional. Nah. Penyanyi-penyanyi dangdut itu mana dulu terkenal di lokal ya. Begitu bagus dicomot. Penyiarnya nanti belum yang ini nih. Gini ya. Ya kan? Yang mana nih? Kita Bentar lagi gitu ya. Kita dulu banyak penyiar-penyiar lokal kita ditarik menjadi. Kita punya IT, kita punya jurnalis. Jadi yang mendomplengnya kita, yang terima beresnya yang di atas gitu ya? Kita yang goreng, kita yang mengasah, mereka terima. Banyak. Okay. Jadi itu, dan mereka mengakuinya itu. Jadi tadi ya kita senang kenapa? Oh mereka mendapatkan dapat gaji yang lebih gede, kita senang, artinya kita berhasil didik orang itu. Nah itu. Tapi sekali lagi perlu ada satu regulasi. Ada satu niat baik, ada satu keinginan yang besar dari pemerintah, dari regulator itu memberikan perhatian kepada media-media yang di lokal supaya bisa sustain, supaya bisa terus survive. Sekali lagi, kalau media lokal itu sudah tidak ada lagi, siapa yang mau disuruh cover di lokalnya lagi? Sudah tidak ada lagi. Termasuk pemerintah daerah yang sekarang lagi getol-getolnya bikin media-media online sendiri itu. Punya TV masing-masing gitu. Iya, punya TV masing-masing, punya media online masing-masing. Kantong kanan, kantong kiri. Waduh. Nah, gimana? Jurnalis kita kebanyakan diambilin mereka, dibajakin mereka. Teman-teman di daerah itu gitu. Tadi udah pada pulang tuh yang asosiasi wartawan yang lain itu. Bagaimana? Ya kan? Nah, tapi balik lagi bahwa kita tidak menyalahkan keadaan, tapi kita ingin ada satu perubahan yang memberikan penguatan kepada media-media lokal, terutama TV lokal. Teman-teman ini ada yang dari Lombok, ada yang dari Surabaya dan lain sebagainya. Surabaya, ada yang dari Kalimantan Timur, Mas Teguh ini dari Dari Mas apa nama daerahmu Mas? Bontang. Kalau mau ke sini itu berapa kali pindah Mas? 2 kali pindah kan itu, ya kan? Luar biasa. Ada yang dari daerah lain itu. Nah jadi anggota kita ada dari Aceh sampai Papua. Harus memikirkan bagaimana keberadaan lokalnya. Ya kan? Nah, kenapa mereka tidak bisa hadir sekarang hari ini? Ya nggak mampu. Keterbatasan itu tadi. Baik. Jadi makanya bagaimana caranya gitu bisa membuat TV lokal itu bisa survive, bisa sustain. Kita perlu kehadiran yang namanya pemerintah dan regulator. Dan teman-teman dari Komisi 1 bisa memberikan support tadi
mumpung nanti pemerintahan yang baru biasanya kan baik-baik saja kan. Iya. Wah, lagi semangat 100 hari kerja ya Pak ya. Nah, itu kita berharap ada regulasi yang memberikan insentif ya. Termasuk tadi bagaimana survive. Saya juga meminta karena ini mumpung ada yang dari DPR kan yang membuat satu legislasi kan gitu. Bagaimana caranya teman-teman TV lokal itu mendapatkan insentif dan mendapatkan tadi loh. Apa istilahnya ya? Kalau subsidi ya ganti rugi lah. Frekuensi yang ditarik balik itu bagaimana? Ini saya menyuarakan ini nggak apa-apa, paling saya dimusuhin lagi ya. Biasanya kalau orang benar katanya banyak musuhnya gitu ya. Gitu ya. Di apartemen. Di apartemen itu saya dapat masukan tambahan lagi. Kalau dulu saya ngomong Gupondoro, sekarang ini ada apartemennya lagi. Wah, lebih tinggi lagi kan. Iya gitu. benar. Jadi ya itu tadi diambil kemudian menjadi aset yang lebih besar, ya kan? Tapi kita diusir. Bahkan kalau bisa nggak usah buat apa-apa lagi. Gitu. Nah ini yang saya melihat bahwa pemerintah tidak pernah memikirkan bagaimana teman-teman TV lokal itu bisa survive, ya kan? Gudangin frekuensinya. Kalau nggak dikasih IPP digitalnya. Ini kan bentuk tadi yang dikatakan intimidasi, ngancam, maksa kan gitu. Padahal itu aset. Objeknya ya. Itu sekali lagi mohon dukungan dari teman-teman dari KPI dan dari DPR juga. Teman-teman daerah, mari kita tetap semangat ya, kita tetap solid, kita tetap sustain. Terima kasih. Baik, jadi kalau Pak Bambang, regulasi yang tegas, yang jelas, bukan hanya itu juga, yaitu keberpihakannya terhadap TV atau media lokal begitu ya Pak ya. Baik, Pak Niko dulu atau Pak Tulus dulu? Iya, gongnya. Ini jadi pokoknya kita sangat berharap banyak nih Pak Niko ya. Bebannya langsung banyak pulang dari sini ya Pak Niko ya. Silakan Pak Tulus. Ya, ke depan tantangan pasti semakin berat, maka mau nggak mau harus berkolaborasi. KPI, teman-teman lembaga penyiaran, teman-teman dari televisi lokal, kemudian dari DPR, baik pusat maupun daerah, saya rasa perlu untuk kemudian berkolaborasi. Bagaimanapun TV lokal ini sokok gurunya juga demokrasi di level daerah. Betul. Ya, bagaimana kemudian bisa membantu mengawal demokrasi di daerah, kemudian diseminasi informasi juga di daerah, gitu ya, konteks memberikan edukasi, hiburan juga di daerah, maka kita seharusnya negara ini juga memberikan ruang agar mereka dapat tumbuh dan berkembang. Dan karena saat ini menjelang pilkada, maka saya juga berharap teman-teman televisi lokal mampu mengawal proses pilkada ini. Jadi mari kita kawal pilkada supaya berjalan dengan damai, dengan jurdil, dan pastinya bukan hanya itu, tapi bahwa pemimpin-pemimpin yang nantinya terpilih itu benar-benar pemimpin yang bukan hanya diinginkan, tapi dia mampu menjalankan apa yang memang menjadi visi misinya. Maka dari itu televisi lokal perlu kemudian mengupasnya secara tuntas, memberikan informasi kepada publik. Bukan hanya visi misinya, tapi juga latar belakang setiap kandidat yang ikut berkontestasi. Sehingga pilkada kita di masing-masing daerah, di mana juga banyak TV lokal, itu benar-benar bisa menjadi pilkada yang berkualitas. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat Rakernas untuk KTVLI dan selamat ulang tahun ke-22. Mudah-mudahan tetap bisa terus tumbuh dan berkembang. Itu saja, makasih Mbak. Baik, terima kasih Pak Tulus. Pak Niko silahkan. Saya ulangi lagi mengenai kedaulatan digital, kedaulatan konten, karena ini adalah menjadi bagian dari bagaimana negara ini bisa menjaga pembangunan manusia Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Jadi kami, karena saya ada di Komisi 1, bermitra dengan WSSN, dengan BIN, dengan Kementerian Pertahanan, kami lihat betul bagaimana kekhawatiran ini ada. Ya. Jadi kalau kami usul pemerintahan ke depan juga punya mindset yang sama, bahwa kita tidak lagi akan berperang secara tradisional, tapi kita akan mendapat serangan-serangan
baik itu langsung secara teknis hack ataupun juga serangan-serangan konten dan budaya. Jadi kita perlu tegas sebagai negara punya kedaulatan, bukan hanya kedaulatan wilayah tapi kedaulatan konten dan digital tadi, sehingga kita mampu mengisi ruang-ruang digital itu ya dengan konten-konten yang positif, termasuk kolaborasi dengan TV-TV lokal yang juga memperkuat di basisnya masing-masing. Jadi jaya terus TV lokal Indonesia. Amin. Siap dibawa PR-nya semuanya ya Pak ya, disampaikan ya Pak ya. Baik, sekali lagi terima kasih Ketua ATPLI Bapak Bambang Santoso, terima kasih Bapak Tulus Santoso, Koordinator Bidang Isi Siaran KPI Pusat, lalu kemudian terima kasih Bapak Niko Sihaan, anggota Komisi 1 DPR RI, dan terima kasih juga untuk Bapak-Bapak di sini, dan ini diinformasikan kembali bahwa setelah ini akan ada Rakernas yang nanti akan dipimpin oleh Pak Adeng Maulana langsung setelah Isoma barangkali ya, makan bareng-bareng, salat dulu bareng-bareng ya. Saya Karina juga mewakili seluruh panitia yang bertugas pamit undur diri. Jaya terus TV lokal di era digital seperti ini. Kalau tadi dibukanya oleh pantun, izin juga ditutup oleh pantun ya Pak ya. Minta cakepnya lagi ya Pak ya. Burung irian terbang ke awan, terbang melayang ke langit yang tinggi. Cukup sekian saya haturkan. Jangan lupa undang Karina lagi ya Pak ya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.